Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 41. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon sedang berada di tantangan lantai 21 dari Tower of Trials. Pria ini itu punya misi untuk melawan apostel dari dewa yang telah memusuhinya. Siapa lagi kalau bukan God of Despair, Falling, and Lunacy. Di lantai 21, Han Sung-yeon tuh mendapatkan petunjuk dari si Priestess Mimir untuk tahu lokasi dari apostel tersebut yang juga merupakan adik dari si Priestess sendiri. Han Sung-yeon sudah sampai tuh di lokasi dari si apostel Lucia Sakcis. Pria ini ternyata adalah entitas terkuat yang pernah dihadapi Han Sung-yeon. Bagaimana enggak, Menara bahkan memunculkan notifikasi kalau Lucia Sakcis adalah entitas yang jauh lebih kuat daripada Han Sung-yeon. Lucia Sakcis yang udah siap bertarung melawan Han Sung-yeon kemudian mendapatkan sebuah notifikasi tuh dari God of Despair, Falling, and Lunacy. Dewa gila tersebut mau Sakcis tidak mengalahkan Han Sung-yeon dengan mudah. Dia tuh mau Sakcis mengalahkan Han Sung-yeon dengan pelan dan juga menyakitkan. Pokoknya setersiksa mungkin. Sakcis tuh membenarkan dewanya tersebut dan bilang kalau dia akan mengajari Han Sung-yeon apa itu kesakitan. Sakcis yang udah siap ngehajar Han Sung-yeon kemudian langsung menggunakan skill dalam domain miliknya. Pria ini itu mengucap Arise. Yap, mirip banget dengan abang-abang solo leveling kalau manggil pasukannya. Tapi Sakcis tuh beda banget. Dia bukan mau membangkitkan Shadow Army guys, melainkan membangkitkan para native spirit yang ada di makam tersebut. Mulai dari yang bentuknya ular, naga, sampai gorila. Priestess Mimir yang melihat adiknya udah jatuh lebih jauh ke dalam kegilaan karena kekuatannya emang telah meluap-luap jauh dari apa yang manusia biasa bisa lakukan. Han Sung-yeon yang menyaksikan segalanya kemudian juga akan bersiap tuh untuk melawan Sakcis. Han Sung-yeon memasang barier untuk Priestess Mimir. Han Sung-yeon menarik kesimpulan kalau dia itu cuma harus ngajar Sakcis untuk menghilangkan para native spirit yang ada di hadapannya. Ya meskipun hal ini tuh tentu saja nggak akan mudah guys. Karena mereka berada dalam makam para spirit, di mana Dam Chungwo itu merasakan para spirit ini jauh lebih kuat daripada yang seharusnya. Han Sung-yeon mulai tuh menggunakan Divine Authority terkuatnya, Deification. Divine Authority ini kemudian diikuti dengan aktifnya Special Divine Authority lainnya. Enggak tanggung-tanggung, Han Sung-yeon tuh sampai mengaktifkan 8 Divine Authority sekaligus. Pertarungan pun siap untuk dimulai. Han Sung-yeon mulai dengan ngelawan native spirit gorilla yang menerjangnya. Saat serangan tersebut mendarat, Sakcis masih sempat ngebacot tuh kalau Han Sung-yeon melangkah masuk ke dalam kematiannya karena dia berada dalam domain milik Sakcis. Han Sung-yeon yang tadi nggak bergerak kemudian muncul dan melompati nature spirit gorilla yang ada di hadapannya. Dia akan langsung menerjang Sakcis dan mengakhiri pertarungan tersebut. Ya tentu, serangan Han Sung-yeon ini enggak mendarat seperti yang diharapkan. Native spirit naga yang disummon Sakcis muncul dan menyemburkan api ke muka Han Sung-yeon. Han Sung-yeon terkena telak tuh. Sampai-sampai Priestess Mimir berteriak mengkhawatirkan Han Sung-yeon. Untungnya Han Sung-yeon masih selamat. Dia kemudian menggunakan Instantaneous Tape. Bukan cuma untuk ngehindarin serangan, dia juga udah tiba di belakang Sakcis. Han Sung-yeon langsung saja tuh ngaktifin semua skill berpedang yang dia miliki untuk mendaratkan satu serangan untuk mengakhiri Sakcis. Sakcis yang ada di sana enggak khawatir sama sekali. Dia malah tersenyum lebar. Senyum Sakcis terhadap serangan Han Sung-yeon tentu saja berarti dia masih akan selamat. Native spirit gorilla yang dia summon punya skill divine bernama Oblivion. Divine skill ini itu ngebuat serangan Han Sung-yeon terhenti begitu saja. Dengan berhentinya Han Sung-yeon bergerak, dia udah jadi sasaran empuk tuh bagi si gorilla tadi. Han Sung-yeon dihajar tanpa ampun dan jelas serangan dari native spirit raksasa ini ngehancurin Han Sung-yeon guys. Han Sung-yeon coba menyelamatkan diri. Dia menggunakan Divine Skill Immortality untuk bisa sembuh dengan mudah. Tapi sayang, Divine Skill ini dihentikan tuh
oleh Divine Authority Oblivion milik Native Spirit Gorilla tadi. Han Sung-yeon gak bisa selamat dengan Divine Skill. Han Sung-yeon kemudian terbantu dengan jam tangan milik God of Time yang dia gunakan. Seperti yang kita tahu, jam tangan ini tuh bisa memutar balik waktu hingga 10 menit sebelum Han Sung-yeon meninggal. Untung saja efek jam ini masih bisa digunakan. Han Sung-yeon berhasil tuh selamat dan kembali ke 10 menit sebelum dia dihancurkan oleh Native Spirit Gorilla. Han Sung-yeon emang selamat, tapi dia juga sadar kalau skill bertahan yang dia andalkan tinggal satu doang. Jadi Han Sung-yeon betul-betul udah dekat tuh dengan yang namanya kematian. Sakcis yang melihat Han Sung-yeon bisa bertahan dengan permainan yang telah dia siapkan, kemudian memuji Han Sung-yeon. Han Sung-yeon punya skill manipulasi waktu yang tidak pernah Sakcis lihat. Sakcis makin nafsu tuh untuk menjadikan Han Sung-yeon sebagai budaknya untuk satu hal, yaitu melancarkan balas dendamnya. Sakcis yang dari tadi ngomong soal balas dendam terus, kemudian memicu kemarahan Priestess Mimir. Priestess Mimir berteriak untuk bertanya dendam pada siapa yang ingin Sakcis tuntaskan. Sakcis sangat marah dengan pertanyaan tersebut. Dia bilang kalau dirinya hanya akan tenang setelah membalas dendam pada semua orang, termasuk pada klan Hermian dan juga Priestess Mimir yang merupakan kakaknya sendiri. Sakcis menaruh dendam besar tuh karena menganggap semua orang telah membuangnya. Sakcis menceritakan dengan detail kebenciannya. Di masa lalu, Sakcis tahu tuh kalau semua native spirit yang melindungi dunia mereka dimusnahkan oleh Menara. Menara menganggap para native spirit ini adalah dewa palsu yang harus dimusnahkan. Nah, sejak native spirit mati di tangan Menara, bencana mulai datang tuh ke dunia Sakcis dan Priestess Mimir. Semua hal malang pokoknya menimpa mereka semua. Dari gagal panen, bencana alam, sampai kematian yang gak jelas. Sekali lagi, Menara tuh memperlihatkan kesemena-menaannya yang membuat banyak orang menderita. Makanya klan Hermian yang memiliki hubungan dengan kekuatan kematian tuh mau mencoba untuk membangkitkan para native spirit sekali lagi. Orang yang mendapat tugas untuk melakukan hal tersebut adalah Sakcis yang emang seorang necromancer. Nah, sayangnya dalam prosesnya Sakcis tuh gagal melakukan hal tersebut. Disinilah masalahnya muncul. Alih-alih diapresiasi karena telah mencoba, klan Hermian malah marah tuh karena rasa kecewa mereka pada Sakcis yang diungkapkan langsung pada Priestess Mimir. Priestess Mimir tidak menjawab apapun, namun Sakcis yang ada di sana mendengar kemarahan tersebut. Sakcis juga sangat marah karena semua beban diberikan padanya, padahal dia tuh telah berusaha banget. Makanya Sakcis kabur dari klan Hermian dengan segala kebencian pada klan tersebut, termasuk pada kakaknya sendiri. Sakcis yang kabur kemudian sampai tuh di makam para native spirit. Di sanalah Sakcis mulai bersumpah setia pada God of Despair, Falling, and Lunacy. Ya, sekarang kita lihat efeknya. Sakcis jadi apostel dengan kekuatan yang enggak masuk akal. Priestess Mimir yang mendengarkan semua cerita Sakcis kemudian menyangkal kalau dia ikut meninggalkan adiknya. Priestess Mimir ingin menjelaskan banyak hal tuh sebenarnya. Tapi Sakcis udah nggak peduli dengan alasan apapun yang bakal dia dengar. Sakcis memerintahkan native spirit ular yang ada di hadapannya untuk menggunakan divine skill miliknya, yaitu Gluttony. Divine skill ini itu nyerap semua hal di hadapan si ular untuk ditelan. Priestess yang emang udah diperkirakan bakal jadi beban guys, adalah hal pertama yang melayang masuk ke dalam mulut ular raksasa tersebut. Han Sung-yeon yang melihat hal ini kemudian sangat marah tuh karena si Sakcis malah ingin mengakhiri satu-satunya keluarga yang dia miliki. Han Sung-yeon menerjang ke depan dan menyelamatkan si Priestess Mimir dari mulut ular raksasa yang ada di sana. Han Sung-yeon melempar Mimir ke dalam Chumwo dan Han Sung-yeon kemudian yang ditelan oleh native spirit ular tadi. Dalam perut native spirit ular, Han Sung-yeon tuh mengaktifkan Divine Authority Salvation untuk memanen divine power dari para pengikutnya yang emang udah mencapai 81.000 lebih. Dengan combo yang menggunakan skill Holy Light yang jadi skill serangan terkuat Han Sung-yeon, Han Sung-yeon meledakkan ular tersebut dari dalam dan muncul di hadapan Sakcis. Han Sung-yeon sangat marah tuh karena Sakcis ingin mengakhiri saudaranya sendiri dan bilang kalau Sakcis tidak bakal mati dengan tenang.
Han Sung-yeon yang mengalahkan native spirit ular itu ngedapat pujian dari Sakchis. Sakchis kagum tuh dengan Han Sung-yeon yang masih bisa bertahan bahkan punya semangat buat terus bertarung. Sakchis mulai menggunakan kekuatan yang lain yang bisa dia akses, yaitu Divine Skill dari native spirit naga. Divine Skillnya itu bernama Vengeance. Naga ini kemudian menyemburkan sebuah sinar ungu dan melesat begitu cepat. Arahnya bukan ke Han Sung-yeon lagi, melainkan ke Priestess Mimir dan juga Dam Chum-woo. Han Sung-yeon langsung bergerak tuh untuk melindungi keduanya. Han Sung-yeon bisa menahan serangan dahsyat tersebut dengan menggunakan Counter Shield. Han Sung-yeon emang berhasil menahan serangan dari native spirit naga tadi. Tapi hal itu ternyata memang hal yang diincar oleh Sakchis. Han Sung-yeon mulai terkena efek dari Divine Skill Vengeance. Tubuhnya menjadi sangat berat dan tidak bisa bergerak. Saat Han Sung-yeon baru akan mengumpulkan kekuatan untuk bisa bergerak, dia sudah dihantam tuh oleh native spirit gorilla yang dari tadi bersiap. Han Sung-yeon dihempaskan ke salah satu dinding dan terkena luka serius. Pemberitahuan menara mulai muncul kalau Han Sung-yeon itu telah kehilangan ingatan karena Divine Skill Oblivion milik native spirit gorilla. Han Sung-yeon yang udah mulai tidak sadarkan diri untung saja masih bisa menghindar dan melakukan serangan balasan. Tapi ada hal aneh yang terjadi. Han Sung-yeon terus menyerang tapi tidak ingat untuk apa dia bertarung di sana. Dengan pikiran yang menumpuk di kepalanya, Han Sung-yeon tidak fokus bertarung. Akhirnya native spirit gorilla di hadapan Han Sung-yeon tuh mengempaskan Han Sung-yeon lagi dengan satu pukulan telak. Saat Han Sung-yeon terjatuh dari dinding tempatnya dirobohkan, Dam Chum-woo dan Priestess Mimir mendekati Han Sung-yeon. Penglihatan Han Sung-yeon itu udah mulai memudar. Dengan samar dia melihat wajah Dam Chum-woo yang udah khawatir dan meneteskan air mata. Akhirnya Han Sung-yeon roboh tuh di hadapan Dam Chum-woo dan juga Priestess Mimir. Notifikasi menara kemudian muncul kalau Han Sung-yeon telah mati. Notifikasi menara yang memperlihatkan kematian Han Sung-yeon ngebuat Dam Chum-woo panik banget. Dam Chum-woo menangis tuh sambil berteriak-teriak berharap Han Sung-yeon mengeluarkan sebuah skill authority atau hal lainnya yang bisa menyelamatkannya. Seperti yang selalu dilakukan Han Sung-yeon sebelumnya saat melawan musuh yang lebih kuat. Namun hal itu enggak terjadi guys. Sakchis yang menyaksikan hal ini tertawa terbahak-bahak. Notifikasi juga muncul kalau God of Despair, Falling, and Lunacy tertawa seperti orang gila karena Han Sung-yeon telah meninggal. Dan Chum-woo sangat marah karena ada orang yang sangat menikmati kematian Han Sung-yeon. Tapi apa yang bisa Dam Chum-woo lakukan? Sakchis sudah memerintahkan native spirit naga untuk menyerang Dam Chum-woo dan Priestess Mimir. Saat serangan ini meluncur, Dam Chum-woo melihat serangan tersebut dengan tatapan penuh kebencian. Lalu, apa yang terjadi dengan Han Sung-yeon? Apa pria ini mati beneran? Han Sung-yeon ternyata berada di alam yang tidak pernah dia lihat sebelumnya guys. Alam penuh kegelapan yang tidak ada apapun di sana. Han Sung-yeon kemudian dikagetkan dengan suara yang dia kenal. Saat berbalik, itu adalah dirinya sendiri sebelum masuk ke Tower of Trial. Han Sung-yeon dan masa lalunya bertemu karena jelas Han Sung-yeon telah mati. Makanya Han Sung-yeon masa lalu tuh mengajak Han Sung-yeon masa sekarang untuk jalan-jalan dulu. Pertama, mereka melihat gym, tempat Han Sung-yeon berlatih dan dihina oleh semua orang sebelum memanjat menara. Han Sung-yeon masa lalu itu menanyakan apa alasan Han Sung-yeon buat memanjat menara. Jawabannya tentu saja untuk jadi lebih kuat. Hal itu emang bener banget. Selama memanjat menara, Han Sung-yeon memang mendaki menara untuk jadi lebih kuat. Selama memanjat menara, Han Sung-yeon terus naik level, mendapatkan skill, authority, divine power, bertemu dengan administrator, bahkan berinteraksi dengan para dewa. Setelah semua apa yang dilalui Han Sung-yeon, makanya pertanyaan Han Sung-yeon masa lalu berubah. Kenapa Han Sung-yeon sekarang masih memanjat menara, padahal dia tuh sudah jauh lebih kuat untuk ukuran manusia bumi. Dengan kekuatannya sekarang, Han Sung-yeon jelas udah siap tuh, bisa hidup dengan tenang dan nyaman di bumi tanpa mengakhiri nyawa siapapun. Makanya
Si Han Sung-yeon lama bingung kenapa Han Sung-yeon masih memanjat menara atau ada hal lain yang diincar oleh Han Sung-yeon sekarang. Contohnya, Han Sung-yeon sekarang menikmati menjadi malaikat pencabut nyawa untuk orang lain. Han Sung-yeon yang mendengar kalau ada kemungkinan dia menikmati mengakhiri nyawa orang lain menjadi panik. Han Sung-yeon mengklaim kalau selama ini dia hanya memanjat menara untuk melindungi semua orang yang berarti untuknya. Gambaran orang yang ingin dilindungi Han Sung-yeon kemudian muncul di sana. Mereka semua juga ikut mempertanyakan tuh, kenapa Han Sung-yeon terus memanjat menara? Tidak ada yang menyuruhnya melindungi orang lain dan Han Sung-yeon sudah mencapai tujuannya tuh, untuk menjadi sangat kuat dan bisa hidup tenang di bumi. Semua pertanyaan ini membuat Han Sung-yeon menjadi menggila. Saat Han Sung-yeon diambang kegilaan, Han Sung-yeon ingat akan sesuatu. Dia telah datang ke berbagai macam dimensi dan dunia selama berada di Tower of Trials. Han Sung-yeon tahu betul penderitaan banyak orang yang mirip dengannya. Mulai dari orang yang dibuang karena terlalu lemah, orang yang menyesal karena tidak bisa melindungi orang lain, dan masih banyak lagi orang yang mirip Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian bangkit dan merobek pita memori yang menjadi sumber kegilaannya. Dia sadar masih harus menjadi lebih kuat dari sekarang karena dia tidak lagi hidup di bumi dan untuk dirinya sendiri. Han Sung-yeon sudah hidup dan melihat berbagai tempat dan memiliki banyak orang untuk dilindungi. Alasan kenapa Han Sung-yeon terus mendaki menara kemudian semakin jelas. Han Sung-yeon akan memusnahkan menara karena menara adalah sumber malapetaka bagi semua orang yang ingin dia lindungi. Han Sung-yeon yang mengingat tujuan sebenarnya kemudian menghancurkan alam yang dia tempati sekarang. Han Sung-yeon akan kembali bertarung melindungi semua orang dan tidak menerima kematian. Saat Han Sung-yeon akan kembali ke medan pertarungan, notifikasi kemudian muncul. Han Sung-yeon telah mendapat syarat minimum menjadi dewa dan mendapatkan gelar pertamanya yaitu God of Death. Han Sung-yeon yang telah menjadi dewa kematian akan kembali tuh melawan Sakcis. Apakah akan langsung ngobok-ngobok Sakcis, guys? Penasaran? Nantikan di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.